saya ngupas bakal dimulai. Tuhan kasih ayo istiqomah ya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Mu'aimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Wali
Menghidratkan sumber mata air Zam-Zam. Setelah Nabi Ismail melihat kehadiran ayahnya, ia pun berlindung berdiri dan memanggilnya dengan kemudian berkata kepada putranya, Biasanya jangan ibu, jangan kasih. Nabi. Dia ibu coba ibu. Biasanya jangan kasih. Kabi. Iya biasanya kabi. Misalnya yang apa? Kabi, kabi. Boleh kan mau boleh? Iya. Iya. Dalam di Kabi. Nah, itu Ibrahim, Pak. kalau bangun tak kali. Ya Pak Ono tadi. Aja kok. Sapu. Telur. Ini kabi nih. Kabi kursi, kabi yang Iku, saya aneh kabi api iku lho, cuma iku Kabi. bangun pagi. Iya, saya aku bangun pagi Pak Ono deh. Kabi. Kisah teladan Nabi. Assalamualaikum. Yuk dukung Nabi dengan menekan tombol subscribe. Selamat menonton. naik ke atas siapa? Ibu ngatur sistem. Kisah Nabi Ismail alaihissalam. Tapi kalau si Ibrahim bangun Ka'bah Pak Ono deh. Baik. Pak Ono nih gede kabi, jadi jangan lain tujuan. Kabi kursi, Yo kok nek kabi. kayak aku masih mau Pak cuma aktif no translate. Kan ono sih YouTube sih kok. Ada translate. Apa? Translate. Translate. Pengen habis Israel ya? Ya ya. Kabi. Kabi. Bikin mulai. Iya. Harus main dengan Israel. Kabi lagi. Iya kabi. Kabi. Kisah teladan Nabi. Siapa ya? Assalamualaikum. Bisa Nabi Ismail. Tombol subscribe. Selamat menonton. Kami dinosaurnya itu Kisah Nabi Ismail Ibrahim Lut sih dan asli. air Zam-Zam. Nabi Lut. Kabi. Kisah teladan Nabi. Bisa Nabi Lut. Ibrahim Lut ya Yuk Lut. dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Siap. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Nabi Lut alaihissalam. Bisa Nabi Itulah Lut kecil alaihissalam. untuk kaum Sodom. Apa? Nabi Lut alaihissalam merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim. Ayahnya adalah Haran. Saudara Bisa Nabi Lut keponakannya Nabi Ibrahim. kisah Nabi Lut alaihissalam. Hukuman pedih untuk kaum Sodom. Nabi Lut. Ibrahim Lut Nabi ketujuh. Nabi Lut adalah keponakan siapa tadi? Nabi Lut keponakannya Nabi Ibrahim. Lut, Nabi Lut.
Nabi Lut, nabi ke-7 dari 25 nabi. Ayo bareng-bareng. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas. Apa dulu nyanyi bareng nyanyi sih. Gara-gara suasana berdiri nyalis. Dengan berdiri. Makanya dong. Tangan bisa nggak bel. Ayo. Kecil lagi konten saya. Ayo lalu. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Khatamul Anbiya, Muhammad Al-Mustafa. Nabi apa lagi? Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut nabi ke-7 dari 25 nabi. Ya, benar ya? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, jangan itu. Ya, nabi ke-7 dari 25 nabi. Nabi Lut berdakwah kepada kaum Sodom. Kaum Sodom. Nabi Lut alaihissalam merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim. Ayahnya adalah Haran, saudara laki-laki Nabi Ibrahim. Nabi Lut beriman kepada Allah. Merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim. Ayahnya adalah Haran, saudara laki-laki Nabi Ibrahim. Nabi Lut beriman kepada Allah. Merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim. Ayahnya adalah Haran, saudara laki-laki Nabi Ibrahim. Nabi Lut beriman kepada Allah dan percaya bahwa Nabi adalah Haran, saudara laki-laki Nabi Ibrahim. Nabi Lut beriman kepada Allah SWT dan percaya bahwa Nabi Ibrahim adalah Haran, saudara laki-laki Nabi Ibrahim. Nabi Lut beriman kepada Allah SWT. Haran apa Halan? Adalah Haran. Ayahnya bernama Nabi Lut dakwah kepada Nabi Lut ke-7 dari 25 nabi. Ibu mau Nabi Lut berdakwah kepada kaum apa, Pak? Haran. Nabi Lut nabi ke-7 dari Ya, ayah Nabi Lut bernama Haran bin Terah. Terah makin ya. Ayah Nabi Lut bernama Haran bin Terah yang termasuk saudaranya Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Lut bernama Haran bin Terah yang termasuk saudara laki-laki atau saudaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim. Nabi Lut Ulangi.
percaya bahwa Nabi Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat azab datang menimpa kaum Nabi, Nabi Lut alaihissalam, hukuman pedih untuk kaum Sodom. Kaum Sodom. Nabi Lut adalah keponakannya Nabi Ibrahim. Nabi Lut yang kedua, Nabi Lut Nabi ketujuh dari 25 nabi. Terus Nabi Lut berdakwah di kaum Sodom. SHODOM. Nabi Lut berdakwah di kaum Sodom. Ayah Nabi Lut bernama Haran bin Tareh. Ayah Nabi Lut, Nabi Lut berdakwah di kaum Sodom. Barang kepada kaum Sodom ini apa? Nabi Lut berdakwah kepada kaum Sodom. Ayah Nabi Lut bernama Haran bin Terah, yang termasuk saudaranya Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Lut bernama Haran bin Terah, yang termasuk saudaranya Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Lut bernama Haran bin Terah, Terah, yang termasuk saudara. Kok juga ngomong tak balik dewi, aku tak bingung. Yang termasuk saudaranya Nabi Ibrahim. Ayahnya Nabi Lut bernama Haran bin Terah, yang termasuk saudaranya Nabi Ibrahim. Ayahnya Nabi Lut bernama Haran bin Terah, yang termasuk saudaranya Nabi Ibrahim. Lanjut. Nabi Lut alaihissalam merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim. Ayahnya adalah Haran, saudara laki-laki Nabi Ibrahim. Nabi Lut beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan percaya bahwa Nabi Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat azab datang menimpa kaum Nabi Ibrahim, Allah melindungi Nabi Lut. Nabi Lut pergi bersama Nabi Ibrahim, meninggalkan keluarga dan kaumnya yang tidak mau bertaubat. Dalam perjalanan itu, Nabi Ibrahim hanya ditemani oleh dua pengikutnya, yaitu Nabi Lut dan Sarah. Mereka berjalan menuju ke Mesir. Untuk mencari nafkah, Nabi Ibrahim bersama Nabi Lut memelihara domba. Mereka merawatnya dengan baik, dan ketika sudah besar, domba-domba itu akan dijual. Nabi Lut hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim. Nabi Lut hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim. Anggap tutupi nyatanya mlebu. Nabi Lut hidup sezaman ngantuk. Mulai ngomong ya. Nabi Lut hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim. Nabi Lut hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim. Maksudnya zaman. Di hari, ternak mereka bertambah semakin banyak. Nabi Lut menikah dengan Walihah. Walha, iya.
Nabi Lut sezaman dengan Nabi Ibrahim. Waliha. Apa ini ya? Istrinya apa Ibrahim? Hah? Istrinya siapa Pak? Ini istri ya. Ah, tahun ini Oke, Timur. Nabi Lut hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim. Ini tulis ya. Istri Nabi Lut bernama Waliha. Mateniha, Waliha. Istri Nabi Lut bernama Waliha. Istri Nabi Lut bernama Waliha. Nanti boleh kau kok. Ini adalah film sini. Waliha, Mateniha, Waliha. Segala melok kan gak guyon iki. Antem guyon dengan guyon kan pangan ngono. Istri Nabi Lut bernama Waliha. Itu tulisannya Lut itu LUTH lho ya. Kayak LUT. Dari malu tuh naik lah. Istri Nabi Lut bernama Waliha dan memiliki 2 anak perempuan, yaitu Raisa dan Zakrata. Suatu hari, Nabi Lut mempunyai 2 anak perempuan. Nabi Lut mempunyai 2 anak perempuan. Sulung itu ada apa? Batin langsung. Dan. Wah, ikut. Udah bulan-bulan itu. Nabi Lut mempunyai 2 anak perempuan. Bisa nyaut ya dah. Wah. Antum langsung bisa dulu. Nabi Lut diangkat menjadi nabi serta rasul dan memiliki 2 anak perempuan, yaitu Raisa dan Zakrata. Suatu hari, Nabi Lut diangkat menjadi nabi serta rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperintahkan untuk berdakwah. Suatu hari, Nabi Lut diangkat menjadi Nabi Lut mempunyai 2 anak perempuan bernama yang pertama Raitsa, Raitsa. Yang pertama Raitsa, Raitsa. Yang kedua Dakutsa, apa itu gannya? GAGHUTSA. Sedang kita banyak sini ganggu kita malah merusak ngaji nambah. Baik meneng. Nabi Lut mempunyai 2 anak perempuan bernama yang pertama Raitsa, yang kedua Dakutsa. DAGHUTSA. Tulisan antum yang pertama RAITSA. Raitsa.
Yang kedua bernama DAGHU. Tulis DAGHUTSA. 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 Gelap rek. Kayu ditulis ya. Kayu ditutup. Keduanya termasuk anak yang soleha. Keduanya termasuk anak, ya tulisaniku. Keduanya termasuk anak yang soleha. Si Nabi serta Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperintahkan untuk berdakwah di antara kaum Sodom. Maka Nabi Lut dan keluarganya pun pindah ke kota Sodom. Di sana mereka membangun rumah dan peternakan domba. Nabi Lut hidup di Nabi Lut dan keluarganya pun pindah ke kota Sodom. Di sana Nabi Lut tinggal di kota Sodom. Nabi Lut tinggal di kota Sodom. Nabi Lut enggak melok tak boleh. Mesti melok. Didik. Ayo. Mesti melok tak. Nabi Lut tinggal di kota Sodom. mereka membangun rumah dan peternakan domba. Pekerjaan Nabi Lut berternak domba. Pekerjaan Nabi Lut beternak 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 domba. Nabi Lut, Maria. Teman-teman mulai siu, sakit dia. Nabi Lut menjalankan perintah Allah dengan penuh keyakinan. Beliau memulai dakwahnya di tengah-tengah kaum Sodom. Namun, perjuangan Nabi Lut tidak mudah. Sejak awal, kaum Sodom sudah menolak dengan tegas semua yang dikatakan oleh Nabi Lut. Mereka ingin hidup dengan bebas dan melakukan apa saja yang mereka sukai. Kaum Sodom memang kaum yang sesat. Mereka suka berjudi, mabuk, dan mencuri. Mereka juga suka memfitnah, berbuat curang, dan juga menyembah berhala. Di antara semua dosa-dosa itu, dosa paling besar adalah pernikahan sesama jenis. Pria menikah dengan pria, dan wanita menikah dengan wanita. Padahal Allah jelas-jelas melarangnya. Pria telah diciptakan untuk menikah dengan wanita. Mengapa kamu mendatangi sesama laki-laki? Kesalahan atau dosa terbesar. Kesalahan atau dosa terbesar kaum Sodom. Kesalahan atau dosa terbesar kaum Sodom.
Dosa takut, tak balik diri. Kangen bisa nggak ada yang bingung. Kesalahan atau dosa terbesar kaum Sodom adalah menikah sesama jenis. Kasih lesbi atau apa namanya? Gay. Duduk, sesama muka gay. Pak, sesama gay. Gay. You gay. Kesalahan atau dosa terbesar kaum Sodom adalah menikah sesama jenis. Kesalahan atau dosa terbesar kaum Sodom adalah menikah sesama jenis. Perempuan dengan perempuan atau disebut dengan lesbi, laki-laki dengan laki-laki disebut dengan gay atau gendeng. Begitu. Salah benar. Sama jenis. Wes. Dan meninggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Allah untukmu. Kamu tidak berhak melarang apa yang kami sukai. Jawab salah satu orang. Kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Karena Ilut lagi, dia memberikan peringatan bahwa Allah akan memberikan hukuman kepada kaum yang tidak mau bertobat. Kaum Sodom juga terkenal sebagai orang-orang yang kejam. Jika ada musafir atau pedagang yang lewat, mereka selalu menghadang dan merampok semua barang bawaan mereka. Kaum Sodom termasuk kaum yang jahat. Kaum Sodom termasuk kaum yang jahat, yang suka merampok para musafir. Kaum Sodom termasuk kaum yang jahat, yang suka merampok para musafir. Musafir itu ngomong sing beberapa ini kira-kira bepergian itu musafir termasuk. Kaum Sodom termasuk kaum yang jahat, yang suka merampok para musafir, yang suka merampok para musafir. Para musafir MUSA SEMUSJAFIR musafir. Kaum Sodom termasuk kaum Sodom adalah kaum yang jahat, yang suka merampok para musafir. Merampok pok bunyi hujan di atas genteng. Tik 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 Kamu diganggu, Tuhan. Cepat serahkan semua harta kalian. Kalau tidak, kami akan membunuh. Sementara itu, dari sisi belakang gerobak, salah satu perampok berteriak, Hei, coba kalian lihat ini. Ada apa? Apa kau menemukan emas permata? tanya temannya. Namun, bukan emas permata yang mereka temukan, melainkan seorang pemuda berwajah tampan. Bagi kaum Sodom, pemuda berwajah tampan lebih berharga daripada emas permata. Pemuda itu bisa digunakan untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Mama takut. Para perampok itu tertawa jahat. Mereka pun menyeret si pemuda. Pemuda ini akan menjadi tawanan kami. Mereka pun pergi
pergi sambil membawa semua harta benda dan si pemuda tampan, meninggalkan sang musafir sendirian meratapi nasibnya. Maafkan ayahku ibunda karena tidak bisa melindungimu. Semoga engkau selalu dalam perlindungan Tuhan. Begitulah, kaum Sodom akan menangkap para pemuda ataupun lelaki berwajah tampan yang melewati kota mereka. Dan hal ini terus-menerus terjadi. Nabi Lut tidak bisa membiarkan kaumnya terus-menerus berbuat dosa. Maka, Nabi Lut pun berdakwah semakin kencang. Namun, kaum Nabi Lut tetap saja menolak. Mengapa engkau selalu melawan kami? Aku yakin engkau pun sebenarnya suka pada lelaki. Tuduh mereka. Sejak saat itu, kaum Nabi Lut mulai bertindak kasar. Mereka tidak segan-segan lagi melukai Nabi Lut. Mereka juga menyebarkan berita palsu tentang Nabi Lut yang menyukai laki-laki. Untuk itulah, Nabi Lut berpesan kepada istri dan anak-anak perempuannya untuk berhati-hati dalam menerima tamu lelaki. Nabi Lut tidak ingin menimbulkan fitnah lagi. Saat di luar, Nabi Lut mendapatkan perlawanan dari kaumnya. Ketika di rumah pun, Nabi Lut mendapatkan perlawanan dari istrinya. Sang istri sangat setia kepada kaum Sodom. Dia selalu mengawasi semua yang dilakukan oleh Nabi Lut dan melaporkannya kepada kaum Sodom. Dengan demikian, kaum Sodom bisa dengan mudah mengetahui apa yang dilakukan dan direncanakan oleh Nabi Lut. Waliha termasuk istri Nabi Lut. Protes kan ganti ini sudah lalu tuh istri Nabi Lut termasuk istri yang durhaka. Istri Nabi Lut termasuk istri yang durhaka dan pengkhianat. Istri Nabi Lut termasuk istri yang durhaka dan pengkhianat. Terus Istri Nabi Lut termasuk istri yang durhaka dan pengkhianat. Istri Nabi Lut termasuk kaum yang istri Nabi Lut adalah istri yang durhaka dan pengkhianat. Istri Nabi Lut adalah istri yang durhaka dan pengkhianat. Keren, gitu. Pada suatu hari, datanglah 3 orang pemuda berwajah sangat tampan. Mereka berhenti di pinggir kota. Salah satu dari mereka bertanya kepada seorang gadis yang sedang mengambil air. Gadis itu adalah putri Nabi Lut. Wahai Nona, apakah kami boleh menumpang istirahat sebentar di rumahmu? Gadis itu terkejut dengan kedatangan 3 pemuda tampan tersebut. Aku tidak bisa menjawabnya, Tuan, karena ayahku berpesan untuk tidak menerima tamu laki-laki. Jawab putri Nabi Lut. Namun, para tamu itu terus saja memohon. Hingga akhirnya, putri Nabi Lut tidak bisa menolak lagi. Dia pun membawa ketiga tamu itu pulang ke rumah. Sebelum masuk, putri Nabi Lut berpesan kepada regu di luar dulu. Dia akan meminta Di Nabi Lut ini gak usah itu kok. Makan dia? Iya. Kalau kamu suatu ini ketok lanang bukan terus
singkat cerita. Lah tulis. Tahu tulis. Sih, ngono sih. Tak jelas no. Dari toko telu pemuda laki-laki, 3 laki-laki, wanteng nih kayak aku guys. Yo, 3 laki-laki, malaikat penyelamat menjadi 3 laki-laki sing wantengnya rakapra kayak aku. Wantengnya rakapra kayak itu. 3 laki-laki tersebut nunut apa pengen apa dengarannya? Istirahat. Akhirnya Nabi Lut disingit no nang jero omahe. Mergo apa? Nek kaum Sodom iki ngerti nek nang omahe wong nang di rumahnya seseorang itu ada laki-laki gawan nang kaya Mas Lam tidak kok. Begini. Ngapain kok? Kok mengira saya kok? Kok mengira saya kok? Wes kayak itu. Kayak selamat tuh gini. Kayak itu kok menengah. Apa kau? Ya, akhirnya disikit nang jero omahe tapi ono pengkhianat. Ya, itu. Sapa? Istrinya sendiri. Ya, istrinya ngerti ini ono Nabi Lut iki karo nek istrine pengkhianat. Ngerti? Karo Nabi Lut. Dari mana Nabi Lut nyingitno lanang telu wadeng mau mergo wedi ketok karo nang kaum Sodom jadi disingitno. Akhirnya mbek istrine Nabi Lut sapa jenenge? Wamira diomongno nang kaum Sodom. Akhirnya kaum Sodom teko kabeh sak kampung. Jadi omahe Nabi Lut itu dikepung. Ayo Nabi Lut, keluarkan itu apa namanya laki-laki tampan di dalam rumahmu. Saya tahu kalau kamu menyembunyikan laki-laki tampan kayak selamat itu loh. Aku sudah lakukan itu. Ayo, akhirnya kaum Nabi Lut maksud karo nekono itu malaikat. Akhirnya malaikatnya mergo dikamu Gusti Allah, Gusti Allah murka ya malaikatnya murka. Akhirnya apa? Adapi apa adapi? Bumi ini paham? Di tanah dibalik di Gusti Allah. Red mati kabeh kaum Sodom. Paham? Jadi tak izin kepada ayahnya lebih dulu. Nabi Lut merasa bimbang. Jika sampai kaum tahu, mereka pasti akan menyerang Nabi Lut, memfitnahnya lagi dengan keji. Bahkan bisa saja para tamu itu akan ikut celaka. Nabi Lut khawatir tidak akan bisa melindungi tamu-tamunya dan malah membuat mereka dalam bahaya. Namun, mengabaikan tamu juga bukan tindakan yang baik. Maka, Nabi Lut memutuskan untuk menerima tamunya. Istri Nabi Lut melihat ketiga nabi suaminya yang berparas akan tersebut. Dia pun segera keluar dari rumah untuk menyampaikan kabar ini kepada kaumnya. Padahal, Nabi Lut telah berpesan untuk merahasiakan hal ini. Suamiku menerima 3 tamu. Mereka semua sangat tampan. Benarkah? Ini bisa menjadi bukti bahwa suamimu memang seorang pembohong dan munafik. Kaum Sodom berbondong-bondong pergi ke rumah Nabi Lut. Mereka berteriak meminta agar Nabi Lut menyerahkan tamunya. Bukan itu. Kami tahu bahwa di dalam rumahmu ada 3 pemuda. Berikan mereka kepada kami, atau kami akan merebutnya dengan paksa. Nabi Lut mengintip keluar rumah. Jumlah kaum Sodom yang datang begitu banyak, dan di antara mereka ada Walihah, istrinya sendiri. Nabi Lut meminta maaf kepada tamunya karena tidak bisa melindungi mereka. Sesungguhnya, aku tidak berdaya menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat melawan kekerasan mereka. Nabi Lut kemudian
kemudian bercerita tentang semua dosa-dosa yang dilakukan oleh kaumnya dan berdoa supaya Allah melindungi mereka semua. Mendengar keluhan dari Nabi Lut, tamu itu berkata bahwa, Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhan, dan mereka tidak akan dapat mengganggumu. Subhanallah, ternyata 3 tamu tadi adalah malaikat utusan Allah yang diperintahkan untuk memberikan hukuman kepada kaum Sodom. Mereka meminta Nabi Lut untuk membuka pintu dan membiarkan kaum Sodom masuk. Nah, Nabi Lut kedatangan 3 pria tampan. Nabi Lut kedatangan 3 laki-laki yang sangat tampan. Tiga laki-laki tampan. Ketiga laki-laki tersebut adalah malaikat utusan Allah. Nabi Lut kedatangan 3 laki-laki tampan. Nabi Lut kedatangan tamu 3 laki-laki tampan. Nabi Lut kedatangan tamu 3 laki-laki tampan. Gambar kami deh. Nabi Lut kedatangan tamu 3 laki-laki tampan. Tiga laki-laki itu adalah malaikat utusan Allah. 3 laki-laki itu adalah malaikat. Ketiga laki-laki itu adalah malaikat utusan Allah untuk memberi hukuman kepada kaum Sodom. Ketiga laki-laki tersebut adalah malaikat utusan Allah untuk memberi hukuman kepada kaum Sodom. Ketiga laki-laki tersebut adalah malaikat utusan Allah untuk memberi hukuman kepada kaum Sodom. wajah kaum Sodom terlihat gembira. Mereka tidak sabar untuk melihat seberapa tampan tamu-tamu itu. Namun ketika pintu dibuka, hukuman Allah yang pertama menimpa mereka semua. Setiap kali mereka melihat ke arah rumah Nabi Lut, mata mereka menjadi buta secara tiba-tiba. Mengapa gelap sekali? Aku tidak bisa melihat apapun. Ada apa dengan mata kita semua? Malaikat berseru kepada Nabi Lut untuk segera pergi, karena sesungguhnya hukuman besar dari Allah akan segera datang. Nabi Lut bersama keluarga dan para pengikutnya pun meninggalkan kota Sodom. Sesuai perintah yang diberikan, Nabi Lut berpesan kepada rombongannya untuk tidak menengok ke belakang. Barang siapa yang melanggar akan menjadi bagian dari kaum Sodom dan menerima hukuman dari Allah. Seluruh rombongan mematuhi larangan dari Nabi Lut. Namun, istri Nabi Lut merasa khawatir kepada kaum-kaumnya. Meskipun dia mengikuti suaminya, namun hatinya tetap bersama kaum Sodom. Maka, istri Nabi Lut pun melanggar perintah tersebut. Dia tidak percaya pada ancaman yang diucapkan suaminya, dan dia pun menoleh ke belakang. Tepat dengan Malaikat menyuruh Nabi Lut
dan keluarga dan kaumnya untuk pergi meninggalkan kota Sodom. Nah, aku nyuntai aku gak main-main ngawuri. Nabi Lot disuruh malaikat menyuruh Nabi Lot dan keluarganya dan kaumnya untuk pergi meninggalkan kota Sodom. Nabi Lot malaikat menyuruh Nabi Lot dan keluarganya dan kaumnya untuk meninggalkan kaum Sodom. Ya, setiap di perjalanan dilarang menoleh ke belakang. Di perjalanan dilarang menoleh ke belakang. Kalau semuanya taat kecuali istrinya. Semuanya taat kecuali istrinya. Namanya Bapak Waliha. Semuanya taat kecuali istrinya. Itu yang nyuntai, kamar Mario ini. Hukuman pertama untuk kaum Sodom yaitu setiap orang melihat rumah Nabi Lut. Hukuman pertama yaitu setiap orang yang melihat rumahnya Nabi Lut, setiap orang yang melihat rumahnya Nabi Lut matanya buta. Hukuman pertama yaitu setiap orang yang melihat rumahnya Nabi Lut matanya buta. Pada waktu yang dijanjikan, kota Sodom ditimpa bencana besar. Tanah seperti terbalik dan batu-batu yang panas bermunculan. Ketika fajar mulai menyingsing, tanah mulai bergetar hebat disertai dengan angin kencang. Kali ini, hujan batu panas jatuh seperti hujan dan menghancurkan semuanya. Istri Nabi Lut. Hukuman kedua yaitu Allah membalik tanah kota Sodom. Hukuman kedua yaitu Allah membalik tanah, membalikkan tanah kota Sodom dan dilempari batu-batu dan dilempari batu-batu dan angin yang sangat kencang. Hukuman kedua yaitu Allah membalikan kota Sodom, membalikan tanahnya kota Sodom, dibalik ini, kemudian dilempari batu, dan kemudian angin yang sangat kencang. Tak bisa dipikir loh, tanah ini dibalik di Gusti Allah ya, Pak Dewi. Mate, ya. Boleh puasa macam-macam lah ya. Kewajiban yang pertama umat Islam meyakini dua syahadat iman. Apa? Allah tak butuh apapun, ya. Kepada apapun, siapapun. Paham? Insya Allah dilawan. Mulai melawan keplak begitu. Paham ya? Yang melihat kejadian itu pun menjadi bagian dari kaum Sodom yang binasa. Halo teman-teman, ini dia aplikasi buku cerita yang seru. Di sini, kamu bisa membaca banyak sekali kisah dari 25 nabi dan para sahabat.
cerita, ada juga animasi dan permainan seru. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keadaan kota Mekah. Akan pakai apa? Bisa aja, jangan Mana Pak? Ayo Pak, tuku Pak, aku mau bareng.